dan nanti kalau nggak bilang hadir, saya anggap halfa atau tidak ada keterangan. Maka dengarkan baik-baik, nggak usah banyak berbicara. Suara Pak Seta terdengar. Saya manggilnya Acak. Nanti kalau saya Mas Aufar nggak dengar, Mas Aufar. Ya. Kalau sampai nanti ada namanya saya panggil kok tidak bilang hadir, saya titik di alfa, bukan hadir. Ya. Jadi ada 4 yaitu ada hadir, ada sakit, ada izin, ada alfa. Hadir berarti ada di pembelajaran, sakit berarti sakit, izin kalau tidak sakit tapi tidak bisa ikut pelajaran, alfa tidak ada keterangan sama sekali. Nah, hati-hati ya. Saya panggilnya secara acak. Angkat tangan, ya random. Angkat tangan bilang hadir, yang keras. Siap ya? Alzam Fatur Rahman. Afishanada. Arthur Tikoiko. Elias Rauf. Evira Natswa. Danis Fenya Sedil. Reza Erlan Haidar. Tanika Aulia. Gak ada. Kayana Putri. Akila Asya. Adiasta Irjami. Aksa Barabanyu. Hadir. Kenzi Zaki Maindra. Rifa Fitria Sifa. Ryan Ramanda. Gani Naufal. Talita Azalia. Navia Jasma. Valencia Maeswara. Dian Sakif Ahyan. Zakwar Rizky Irfano. Adib Akila. Aisyah Kinarian. Diandra Selvin. Muhammad Balina Lafis. Atifa Almaira. Muhammad Aufar. Safa Sandrina. Muhammad Elias Murwido. Aidan Marsafi. Nafiza Maira. Alfia Naila. Kundelana. Oke, udah semua ya? Ada satu yang gak hadir berarti ya? Tanika. Tanika gak hadir? Tadi nggak bilang hadir. Oke, alhamdulillah full. Oke, Pak Seta nanti mau melihatkan progres pengerjaan, progres pengerjaan tugas kalian. Nah ini saya perlihatkan siapa yang belum, siapa yang sudah. Oke, ini kita lihat ke belakang. Ya, alhamdulillah sudah full hari ini. Kita buka buku tematiknya. Sebelum dibuka halamannya, kita kemarin berbicara tentang apa saja? Secara telepon. Ya, alat komunikasi. Kalau di dalam buku kalian yang menemukan telepon siapa sih? Alexander ya, apa Alexander? Alexander. Kalender. Alexander kalender. Alvin Chopper. Ada 2. Oh, Artin ya. Ya. Ya, itu yang menemukan. Pada tahun berapa telepon pertama digunakan?
1981. Sebelum seperti sekarang dulu ada yang namanya telepon umum. Dipakainya kalau ada apa? Koin sama kartu. Ya. Kalau sebelum ada telepon, kalau kita mau menghubungi seseorang, kita harus menghubungi siapa? Operator. Setelah menghubungi operator, kita bagaimana? Nah, bilang tolong sambungkan ke seseorang. Ya. Alat telekomunikasi yang dipakai zaman dulu selain telepon, sebelum telepon, pakainya apa? Kentongan, apa lagi? Surat, apa lagi? Surel, ya, belum surel. Zaman dulu asap, pinter. Sebelum telepon, sebelum ada alat telekomunikasi yang elektronis. Kentongan, ada asap, ada surat, apa lagi? Ada? Apa Mas Atta, Mas Aufar, ngobrol apa kok asik banget sepertinya? Lihat meja kamu nih, lurus gak? Lurus gak mejanya? Ayo. Ya. Kamar mandi, silakan ya. Oke, ada asap, ada kentongan, ada surat, apalagi kira-kira ya? Kenapa? Surat yang dihanyutin di sungai. Itu di sungai berarti salah satu cara untuk mengantar suratnya. Selain dihanyutkan ke sungai, pakai apa lagi? Burung merpati, apa lagi? Apa lagi? Pakai itu yang ada rodanya itu? Mobil? Belum ada mobil. Sepeda, surat pos. Gerobak apa? Gerobak sampah. Gerobak sampah. Gerobak biasanya ada ditarik oleh kuda, ya, ditarik oleh kuda atau kerbau. Gerobak sapi, ya. Ya intinya gerobak ya. Terus setelah berkembangnya ada alat transportasi. Terus ada alat transportasi. Memakainya apa selain gerobak? Apa Mas Arthur? Motor? Sebelum motor? Dulu ada kereta api. Terus baru kemudian ada yang motor, ada yang pesawat. Ya. Mobil sekarang. Nah, bus. Oke, itu yang kemarin ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana perkembangan teknologi komunikasi. Coba dibuka halaman 81. Ya. Seperti apakah perkembangan teknologi komunikasi? Sudah mulai bersiap untuk membaca kalian? Terima kasih. Mas kita pengen yang jarang membaca apa sih? Minum, oh ya silakan. Mas Atta, Mas Arto sering, Mbak Navia, Mbak Danis, Mbak Afisya. Saya minta Mas Aidan dulu, ya. Mas Aidan dulu. Mas Adi nanti ya. Mas Arto nanti ya. Mbak Fira Kose, Mbak Navia sebentar. Mbak Afisya nanti Mbak Danis. Ya. Mas Aidan dulu. Yang lainnya melihat di halaman 81 halamannya, kemudian bacaannya dipersiapkan, nanti saya tunjuk untuk melanjutkan. Jadi kalau kemudian kamu nggak mendengarkan ya nggak tahu. Ya minum silakan. Oke, Mas Rauf, Pasio, sudah siap mendengarkan? Sudah. Ya, bacanya keras ya Mas Aidan ya. Oke, siap 3, 2, 1 silakan. Oke, teruskan. Tahukah kalian? Teruskan nggak Mas Aidan? Hop, Mbak Danis teruskan. Hop, Mas Arthur teruskan. Sampai mana tadi? Ayo, teruskan. Betul? Bukan yang itu. Mbak Afisya, teruskan. Nggak tahu, tadi sampai mana Mbak Danis bacanya? Jangan ditanya tahu. Sekarang apa?
Hop. Mas Adib, teruskan. Hop. Mas Erlan, teruskan. Nggak tahu? Ya, Mbak Navia, teruskan. Teruskan. Sekarang apa? Silakan minum. Nggak dengar. Oke, Mas Atta, teruskan. Nggak dengar juga. Mas Tio, teruskan. Nggak dengar. Nah, Mbak Evira, teruskan. Masa nggak dengar dekat ini? Oke. Sekarang saya ulang Mas Adib, baca yang keras lagi ya. Yang lainnya dengerin, nanti saya minta meneruskan. Siap ya? Lebih keras, makanya lebih keras lagi bacanya. Siap. Mas Adib, silakan. Mas Erlan, teruskan. Mbak Evira, teruskan. Mbak Navia, teruskan. Mas Rauf, teruskan. Selain itu, kita juga bisa mengirimkan gambar dengan bahkan video dengan mudah dan cepat. Mas Ryan, teruskan. Buku kamu mana, Mas Ryan? Bukunya di mana? Dikeluarin bukunya? Iya. Kok belum dibuka, Mas Ryan? Mohon maaf. Oh, dari tadi memang enggak. Ya, sudah, ya. Sampai halaman berapa? Bentar, saya punya. Halaman berapa, Mas Ryan, sekarang? Sekarang apa bacaannya, Mas Ryan? Apa dicari? Ya. Oke, terima kasih ya sudah membaca tadi. Jadi kita belajar berkonsentrasi, belajar berbicara keras, supaya semuanya bisa memperhatikan. Kalau kemudian ada satu saja yang meleng, tahu meleng nggak? Meleng? Nggak tahu. Meleng itu tidak memperhatikan. Jadi misalkan di sini sedang berbicara, kemudian saya meleng, set. Nah, pandangannya ke arah lain, kemudian pikirannya kita ke arah itu. Sehingga yang di sini tidak kita pikirkan. Sama, misalkan Pak Septa di depan sedang berbicara. Kamu meleng. Meleng itu artinya tidak melihat kepada Pak Septa. Itu berarti meleng. Nah, otomatis pikirannya juga akan meleng juga. Nah, pasti pikirannya akan melihat kepada yang lainnya, bukan Pak Septa. Sehingga informasinya tidak sampai. Nah, gitu ya. Maka kalau ada yang berbicara, satu, yang berbicara usahakan suaranya keras. Yang membaca usahakan suaranya keras. Nah, lantang apa rantang? Beda ya. Kalau rantang apa? Nggak tahu rantang? Rantang itu apa, Mbak Evira? Rantang itu tempat menaruh makanan itu loh yang bersusun-susun. Ya, biasanya ada 2 atau 3 susun. Terus di bawah, nah warnanya hijau biasanya. Tapi ada yang merah juga, ada yang biru juga. Itu rantang. Iya, rantang. Rantang itu kalau dipukul suaranya keras enggak? Keras, karena dia terbuat biasanya dari black atau dari apa ya, nama logam lah, dari logam, besi. Ya. Nah kalau dipukul, ya itu Mas Aidan, dipukul apa? Yang dipukul apa? Yang dipukul apa, Mas Aidan? Kentongan? Oh ya. Kita sudah berbicara apa? Nah, terbukti ya, terbukti. Kalau Pak Septa menjelaskan kamu meleng sama teman kamu, terbukti toh. Nah, tadi kita memukul apa tadi? Rantang, bukan kentongan ya Mas ya. Makanya jangan meleng. Makanya jangan meleng. Kalau Pak Septa berbicara, menjelaskan, ada teman kamu membaca, maka jangan meleng. Ya Mbak Kayana? Nah, tadi kita mukul apa Mbak Kayana? Mukul apa? Kentang ya. Oke.
Ya. Jadi dari rantang ke kentongan menjadi kentang ya. Sekarang gimana ini? Ya, yang lawas siapa sekarang? Ya. Itu mungkin maksudnya rantang berbentuk kentongan, di dalamnya ada kentang gitu ya. Aduh. Maka dengerin ya Mbak Kayana ya, dan teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang membaca, ada dijelaskan, maka dengarkan. Supaya informasinya tidak salah. Tadi kita memukul apa Mbak Aisyah? Mukul apa? Ah? Rantang, ya betul. Karena mendengarkan. Ya, jadi bukan kentongan ya Mas ya. Apalagi kentang ya. Oke. Nah, tadi yang kita baca, tentang apa yang kita baca tadi? Berulang tadi itu. Di buku ini, perkembangan, iya, teknologi, komunikasi. Yang dulu, kalau kita ada rapat, harus ketemu. Nah, kalau kita ada pertemuan, harus hadir. Kalau ada pengajian, harus hadir. Wajib kalau dulu. Kalau sekarang, kita sudah ada yang namanya video call. Nah, video call, ya kan? Kalau video call. Kalau misalkan kita nggak boleh mudik, misalnya ya, maka kita bisa video call, melihat wajahnya. Nah, melihat wajahnya di dalam layar HP kita. Bahkan kemarin waktu kita work from home atau banyak diminta sekolah dari rumah, pembelajaran jarak jauh, kita bisa sekolah lewat yang namanya aplikasi. Iya, ada Jimit, ada Zoom, ada Webex, ada Google Duo, ada banyak banget. Ya, itu semuanya bisa kita pakai. Besok kalau sudah diberlakukan kurikulum merdeka, maka anak-anak diberikan kemerdekaan untuk belajar. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kamu boleh belajar dari rumah. Nah, merdeka kan gitu. Terus boleh misalkan sekarang sekolah di Wibraga, besok mengakses materinya sekolah yang lainnya. Wah, saya jadi muridnya Wibraga nih, tapi saya gabung ke sekolahnya Sapen misalkan, Sokonadi misalkan, Kauman misalkan, Notopras dan sebagainya. Boleh bebas. Merdeka. Karena materinya dibuka secara luas ke masyarakat umum. Itu kalau kurikulum merdeka. Kalau sudah berlaku. Nah, itulah perkembangan teknologi yang dulunya harus hadir, tapi sekarang tidak harus hadir. Kamar mandi, silakan. Nah, apa kemudian keuntungan ada perkembangan teknologi coba? Kenapa? Keuntungannya apa? Kembung. Oh. Boleh ke UKS sayang? Nanti dikasih minyak ya. Nah, sana. Keuntungannya apa? Ada perkembangan teknologi. Nggak jadi. Meringankan? Meringankan apa? Meringankan badan. Bisa terbang. Meringankan pekerjaan apa? Meringankan tubuh? Podo wae badan. Meringankan apa kira-kira? Sekolah, meringankan pekerjaan, apalagi fungsinya? Ada perkembangan teknologi. Apa yuk? Apa yuk? Tidak perlu berangkat-berangkat. Ya, artinya misalnya ya, saya punya saudara apa? Tidak perlu susah-susah. Nah, tidak perlu susah-susah, dibuat gampang-gampang saja. Saya punya saudara di daerah Malaysia. Wah, misalnya. Kemudian mau saudara Upin dan Ipin. Nah, kemudian akan diadakan rapat. Nah, ini mohon maaf Mas Ryan ya. Di sini bajunya itu seragam kamu harus dimasukkan. Tadi Pak Septa minta untuk dimasukkan. Jadi dimasukkan. Minum. Bisa minum tapi sambil masukin baju. Nanti kalau belum dimasukkan nggak boleh masuk kelas ya. Sana.
Oke. Saya lagi. Misalnya Pak Septa punya saudara di Malaysia. Kemudian Upin Ipin yang rambutnya cuma satu twing ini kayak. Nah, contoh. Upin Ipin nancep ning Boboiboy. Boboiboy nancep ning Upin Ipin. Misalnya kemudian akan ada rapat. Nah, biasanya kalau sebelum ada teknologi komunikasi harus beli tiket pesawat, harus datang ke bandara, harus naik pesawat, harus naik mobil lagi ke rumahnya. Itu jauh apa dekat? Jauhnya amat sangat teramat sekali. Wow. Zaman dulu ada mobil, sebelum ada HP yang seperti ini ada mobil juga. Nah, mobil itu ditemukan kapan ya kira-kira? Lupa, ya sama, ya. Nah, pokoknya sekitar 1000 berapa gitu. Mobilnya tapi tidak seperti sekarang ini. Mobilnya masih memakai tenaga uap, jadi pakai kayu. Kayak kereta api, dulu mesti kereta api itu identik dengan asap. Karena dia bahan bakarnya memakai asap. Loh Pak, kok bisa asap terus kemudian bergerak Pak? Bisa lah kereta api gerak. Nah, gimana itu prosesnya ayo? Nah, Nah, jadi dari pembakaran muncul asap, nanti asap itu akan muncul apa Mbak Tanika? Muncul kentangnya. Muncul apa? Muncul cinta. Oh. Muncul apa? Muncul kucing. Muncul apa? Oh, sebentar, kasih kesempatan. Muncul apa Mbak Tanika? Muncul di cinta ulam pun tiba. Wah, mah dadi opo iki, Pak? Sebentar. Mbak Rifa, tadi kita berbicara tentang apa barusan? Berbicara tentang apa? Tentang mobil, ya, mobil. Cuci tangan, ya. Jangan cuci badan. Cuci mercon. Nah, dari mobil dan kereta api itu pakai tenaga apa, Mbak Tanika? Gintung. Pakai tenaga apa? Silakan. Pakai tenaga apa, teman-teman? Asap. Pakainya asap. Nah, asap dari pembakaran biasanya awalnya dulu sebelum ada batu bara, makainya itu kayu. Kayu. Iya. Es batu bara ada. Ya, sebentar ya nanti ya. Nah, kayu itu dimasukkan ke tempat pembakaran sehingga dia menimbulkan asap. Asapnya ditampung dalam tabung. Di situ ada gerakan mekanis, asapnya mendorong gerakan mekanisnya itu sehingga dorongan itu memutar tuas, tuasnya memutar roda, akhirnya bergerak. Nah, gitu ya. Pusing? Tuh banget. Jadi prosesnya seperti itu ya. Nanti kalau kamu misalkan ini pengetahuan kamu saja sih. Nggak usah saya gambarkan ya. Semuanya ngunukilah. Ya, oke. Sekarang, kalau kemudian kok kita jadi ke kereta api sih? Nah, itulah perkembangan teknologi dari yang dulu kita hanya bisa pakai HP. Tahu nggak HP itu dulunya seberapa besarnya? Seberapa ya? Tak gambarkan. Nah, HP itu awalnya itu bisa segini gedenya. Wah, kalau telepon dari gini, halo, bisa segini. Ya, komputer, bahkan komputer itu dulu besarnya satu ruangan ini. Iya, awal-awal itu satu ruangan ini. Besarnya. Jadi di sini itu banyak kabel belalang sana kemari itu. Lah, mencetnya kalau mau muncul huruf A, itu nanti mencet sini. Tutut ngono gitu. Nanti kalau B, mencet lagi mana? Cari mana? Oh, ini B. Truk lagi gitu. Capeknya luar biasa. Nah, sama telepon tuh juga dulu awalnya segini gedenya. Jadi kalau misalnya nanti telepon, jadi megangnya nggak kayak gini sekarang. Gini.
Halo? Ya, itu perkembangannya ya. Nah, sekarang kalau sudah ada perkembangan teknologi, sekarang HP itu ada yang kecilnya luar biasa kecil. Hanya segini ada aja. Ya, bahkan sampai ada HP yang bisa ditekuk layarnya. Iya. Jangan sebut merek. Nokia itu merek ya, jangan sebut merek, oke? Jangan sebut merek Nokia. Nokia itu merek ya. Jangan merek, karena Nokia itu merek, jangan merek. Ini silakan. Oh, jangan sebut iPhone. iPhone juga merek iPhone itu. Nah, Android itu juga merek itu Android. Ya. Nah, jangan Apple, tapi buah kroa gitu aja. Buah kroa. Ya, nanti kita kelas 3D bikin namanya HP pisang kroa. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu perkembangan teknologi sehingga kalau dulu ada istilah kita bisa menggenggam dunia kalau memiliki buku. Tapi sekarang sudah berubah. Ya, kita bisa memegang dunia kalau memiliki HP. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada apa-apa, sudah ada semua. Mas Ryan, Mas Erlan, Mas Ryan, kita bisa memegang apa, Mas Ryan? Kita megang apa, Mas Ryan? Bisa megang HP. Kasih. Mas Ryan, jangan saya tanya Mas Ryan, yang lainnya diam dulu. Mas Ryan, kita bisa memegang apa? Bisa memegang apa? Pisang. Mas Erlan, kita bisa megang apa? HP. Kita bisa megang apa? Dunia. Nah, kalau sekarang kita bisa megang dunia kalau memegang HP. Karena apa? Karena di dalam HP sudah ada semua informasi sedunia. Misalnya kamu buka yang namanya Earth, Google Earth. Ya, kalau Google Map itu turunan dari Google Earth. Jadi kalau Google Earth itu kita bisa melihat dunia dari atas. Oh iya. Ya, memakai alat satelit di angkasa dia bisa memotret nih. Bisa melihat Wibraga dari atas. Iya. Bahkan kalau di sana ada alatnya itu kita bisa melihat pergerakan orangnya. Orang bergerak di dunia. Wow, kelihatan ini. Oh, baru basket. Oh, baknya pakai ember. Oh, kelihatan doang. Nah, ora apa-apa Mas Elvin wis ora apa-apa ya toh? Iya, ora apa-apa. Nah, boleh. Mainan meja atau kursi kalau jatuh itu resikonya ya. Apa? Masih pusing ya? Udah kau kasih saja. Kau kasih ya? Gak apa-apa. Kalau pusing kau kasih aja. Nah, terus gimana? Tiduran di situ. Ya, tiduran di situ dulu nggak apa-apa. Ya, sekarang kita lanjutkan. Bagaimanakah kemudian kalau tadi perkembangan teknologi? Sekarang karena HP itu memiliki jaringan sedunia, maka pertemuan orang pun juga bisa dilakukan lewat HP. Kayak tadi contohnya rapat-rapat, perkumpulan-perkumpulan, pengajian-pengajian, itu lewat HP. Nah, sosial ataupun tadi yang namakan pertemuan dengan orang-orang ini. Bentar ya. Salam. Bu Fitri. Oh iya, siap. Ya, terima kasih ya. Nanti tak terima dulu. Ya, makasih Bu ya. Makasih ya. Dapat surat cinta dari ideku. Ada sesuatu deh.
Ada deh. Oh, ya. Kembali lagi ke sana. Perkumpulan orang-orang itu mereka kemudian kita namakan dengan sosialisasi. Sosialisasi. Mas Aufar dinamakan apa? Dinamakan apa? Sosialisasi. Apa itu Mas Atta? Apa itu sosialisasi? Apa? Mbak tahu. Apa itu sosialisasi? Perkumpulan orang-orang. Jangan meleng ya. Kelihatan toh? Buang sampah silakan. Nah, Mas Elias Murbido. Dinamakan apa tadi? Dinamakan apa? Sosialisasi. Apa itu Mas Yakwan? Sosialisasi itu apa? Apa? Perkumpulan apa? Perkumpulan apa? Nggak tahu. Ya. Sosialisasi itu perkumpulan orang-orang manusia. Nah, sekarang hewan itu kalau berkumpul juga sama, mereka juga bisa bersosialisasi. Tapi komunitas hewan. Kalau kita sama hewan bisa nggak? Bisa ngomong nggak sama hewan? Hei kucing, ayo ikut aku gitu. Kucingnya akan bilang oke, gitu. Nah, kita bisa berbicara dengan hewan tapi dengan bahasanya sendiri-sendiri. Hewan tidak akan pernah bisa bilang, oke, saya ikut kamu ya. Gitu. Medeni. Itu hanya di film. Oh ya, itu kita bisa berkomunikasi, tapi dengan bahasa masing-masing kan? Nah, dia tetap akan bilang, meong, meong, tetap akan bilang kayak gitu. Nah. Wah iya, cuma bisa ngeyong. Ya. Mejanya diluruskan, Mas Yakwan, Mas Sakib, Mbak Alfia dan Mbak Talita. Bisa toh? Bisa komunikasi toh? Tapi dia bisa bilang, aku makan dulu ya, gitu gak? Nggak ada. Iya, kita bisa komunikasi tapi dengan bahasa masing-masing. Nah, sekali lagi ke sana. Kumpulan orang-orang yang kemudian bersosialisasi, bertemu, itu kemudian karena ada teknologi dari HP, maka bisa dilakukan juga di HP. Nah, alat, ya. Kalau gangguin nanti minta ke depan, nanti yang gangguin. Nanti bila lagi gangguin. Alat yang digunakan untuk bersosialisasi namanya adalah media. Apa namanya? Media. Nah, media itu alatnya. Kegiatannya namanya sosialisasi. Maka kemudian muncullah yang namanya media sosial. Nah, apa Mas Aidan? Angko sikit. Namanya adalah media sosial. Seperti apakah media sosial itu? Ya dibuka halaman berapa? 86. Ya, 86 dan 87. Ya, punya medsos banyak jenisnya. Pak Sipta. Pak Sipta minta sekarang kalian baca dalam hati. Sambil nanti maju satu-satu, saya perlihatkan progres tugas dan pengerjaan latihan kalian. Yang ada di classroom. Siapa yang belum, siapa yang sudah, mana yang belum, mana yang sudah. Oke. Ya. Terakhir, tadi malam Pak Sipta lihat. Tadi malam jam berapa itu saya lihat. Berarti sudah saya masukkan yang tadi malam. Kalau yang setelah itu mengirimkan berarti belum saya koreksi. Ya, termasuk yang kemarin Pak Sipta foto itu baru yang hari Senin. Yang hari Selasa belum selesai Pak Sipta koreksi. Nah, silakan dibaca dalam hati bacaan media sosial itu.
Kemudian carilah kata-kata yang kamu belum tahu artinya. Nah, nanti tuliskan di kolom yang ada di situ. Nanti kita bahas bareng apa sih artinya. Gitu ya. Sambil Pak Septa satu persatu saya panggil ke depan untuk memperlihatkan bagaimana progres pengiriman tugas kalian. Oke, Mas Aksa dibaca ya. Kita lanjutkan. Sekarang sudah tahu semua mana yang belum, mana yang sudah tugasnya ya. Ini mejanya bagaimana? Kok nggak lurus? Mohon maaf, diluruskan dulu. Ya, diluruskan dulu. Ini kanan kirinya loh. Lihat kanan kirinya sama yang depan. Berarti kurang ke kanan kamu. Kurang kanan lagi. Mbak Evira, kurang ke kanan saya. Ini ya mejanya loh, kurang ke kanan. Ya. Ada yang menemukan kata yang tidak diketahui artinya? Mbak Alfiah dulu apa? Apa? Blog pribadi. Oke, sebentar, yang lain sebentar. Blog pribadi. Apa itu blog pribadi? Ada yang tahu blog pribadi? Tahu saya lupa. Saya dulu nggak tahu Pak, sekarang lupa Pak. Ada yang tahu blog pribadi? Nggak tahu? Oke, kalian tahu website? Tahu ya, apa itu website? Iya. Karena tahu, saya nggak tahu. Jadi loh, ini ada sebuah bacaan, ada sebuah halaman. Ini halamannya ada di buku. Artinya media cetak, dicetak. Nah, website itu adalah seperti buku, tapi di media internet. Di layar, itu website. Jadi isinya website sama seperti buku. Ada judulnya, ada kontennya, ada gambarnya, bahkan ada videonya. Itu kalau website. Nah, kalau blog pribadi sama seperti website, tapi isinya adalah tentang diri sendiri. Isinya dikelola oleh diri sendiri. Jadi bebas, isinya terserah saya gitu. Ya, itu blog pribadi. Jadi apa itu blog pribadi? Apa yuk? Jangkrik yang berbunyi. Apa Mas Alvin berarti blog pribadi itu? Apa? Website yang dikelola sendiri. Itu blog pribadi. Oke, yang lain apa? Yang tahu Mbak Akila? Jejaring sosial. Oke. Ya. Sama ya, jejaring sosial. Saya gambarkan biar lebih paham. Iya, sebentar. Oke, kita di internet seperti kalau sekarang kita ada di kelas seperti ini. Misalnya ya, saya sebut salah satu platform. Misalkan Pak Septa punya yang namanya Blabluk. Wah, ini nama platformnya. Blabluk kan nggak boleh sebut merek ya. Kan ada namanya. Ada yang namanya Blabuk. Ya, ini seperti yang Facebook itu loh. Ya, yang warnanya biru. Nah, atau yang kamu tak sebut apa lah wis. Kamu tahu Instagram, tahu Facebook, tahu YouTube, tahu Twitter, tahu LinkedIn dan sebagainya. Ya. Tahu tempe. Itu ya. Nah, di dalam internet kita juga ya, kalau lomba berbicara nanti Pak Septa kalah.
Mbak Kayana, di mana? Di mana? Di mana? Nggak tahu? Karena nggak dengerin. Lah iya, dua-duanya kok kayak gitu saling menyalahkan. Dua-duanya. Di dalam internet, di dalam sebuah media, ya kita namakan media ya. Ini seperti kelas kita ini. Jadi medianya adalah kelas kita. Kalau di internet namanya misalkan kayak tadi. Tak sebut welah wes apa-apa biar kamu lebih paham. Wes, namanya kenal Instagram ya? Nah, Instagram. IG. Di dalam IG kita punya akun enggak? Punya. Ada namanya enggak? Ada. Ada fotonya enggak? Ada. Boleh enggak berteman dengan yang lain? Bisa. Bisa enggak mengikuti orang lain? Bisa. Bisa enggak kita diikuti? Bisa. Bisa enggak kita ngomong pakai DM kepada orang lain? Bisa. Bisa enggak kita berkomentar? Itulah jejaring sosial. Jadi, kalau secara bahasa jejaring sosial itu bisa kamu artikan adalah sebuah jaringan yang menghubungkan semua orang dalam media internet, jejaring sosial. Kalau sebenarnya jejaring sosial itu bisa tidak dengan internet, tapi seperti sekarang ini jejaring sosial. Karena antar anak semua bisa berkomunikasi. Tapi dalam rangka kita membahas perkembangan teknologi, apa Mas Hafiz? Perkembangan apa? Perkembangan apa? Perkembangan bayi? Perkembangan apa, Selvin? Teknologi. Maka kata-kata jejaring sosial itu adalah bagaimana hubungan kita dengan orang lain lewat media internet. Kayak tadi, misalkan Pak Septa punya nama di internet. Nah, namanya Septa misalkan. Kemudian Pak Septa mengupload sebuah gambar di Instagram. Ada gambarnya. Nah, kemudian ada teman kamu yang melihat, wah gambarnya Pak Septa cantik gitu. Terus dipencet tanda hatinya, pencet cedit. Nah, terus ternyata ada yang memberikan komentar, weh Pak Septa cantiknya gitu. Nanti di sini, ini ada berkomentar namanya Rismanto. Nah, Rismanto berkomentar, duh cantiknya gitu. Nah, ternyata temennya Rismanto melihat postingan ini sudah di-like, sudah dikomentari. Dia juga pengen berkomentar kepada Rismanto. Berkomentarlah di dia. Oh lu. Wah. Ini namanya Aris misalkan. Wah. Ternyata berkomentar dari komentarnya Rismanto tadi dikomentari namanya oh lu. Wah, oh lu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, interaksi inilah yang dinamakan dengan jejaring sosial. Wes, dong ya. Oke. Tak hapus dulu. Ya. Mau ngomong apa? Nyebelin banget. Apa Mas Tandur? Oh, Ryan ganggu. Mas Ryan mohon maaf pindah ke depan aja. Nggak mau? Kalau nggak mau jangan ganggu ya. Oh, nggak ganggu. Tapi terganggu teman kamu ya. Nggak gini. Ya. Yang bisa apa? Nggak ada. Mas Ryan sendirian nah. Hari ini nggak hadir. Yang lainnya. Siapa yang belum tahu artinya lagi? Kata apa? Tadi sudah jejaring sosial. Sudah apa tadi? Yang pertama, blog pribadi. Terus apa lagi? Mbak Safa, apa? Pemilik blog. Ya sudah, berarti kalau saya punya rumah, ya saya punya yang punya rumah itu. Nah, misalkan saya punya blog pribadi, pemilik blog berarti saya yang punya halaman itu.
Nah, gitu ya. Oke, apa lagi? Mas Alvar? Oh, cuma pukul-pukul. Ada lagi yang belum diketahui artinya? Mas Cio? Oh, enggak. Apa? Sudah enggak ada? Enggak ada, yakin semua ini? Enggak. Oke. Kalau enggak ada, Mas kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya ada keliling dan luas. Benar ya? Masih ingat tentang keliling? Misalnya Pak Seta punya bangunan. Punya bangun seperti ini. Nah, kemudian saya kasih angka. Ini saya ukur menggunakan spidol. Oh, jangan spidol deh. Menggunakan apa ya? Sepeda misalkan. Gambar sepeda. Nah. 1. Terus ini sepeda lagi. 2. Nah. 3. 4. Nah. Berarti ini panjangnya berapa sepeda? 4 sepeda. Oh, yang ini gambar biasa sepeda nih. Miring ya. Yes. Lah ya, gambar piye nek ngene iki? Yes. Berarti tingginya berapa sepeda? 3. Berarti berapa kelilingnya? Hitung dulu. 14? Yakin? 14? Kalau berbicara keliling berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini. Berarti yang di sini berapa? Karena di sini 4, di sini 3. Berarti yang di sini 4, yang di sini 3. 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Berapa? Ya, katakanlah 4 tambah 3 itu 7. 7 tambah 4 11. 11 tambah 3 14. Berarti kelilingnya adalah 14. Atau kita bisa pakai cara yang kedua. Kemarin gimana? 2 kali 4 ditambah 3. Maka ini kita jumlahkan dulu. 4 tambah 3 berapa? 7. Nah, tinggal 2 kali 7. Berapa 2 kali 7? 14. Itu keliling ya. Nah, berarti silakan minum. Kalau misalnya di sini Pak Septa hapus. Berapa kelilingnya? 10? Kalau saya hapus, berapa kelilingnya? 10? Minum, silakan. 10 yakin? Ada yang berpendapat lain? 10 yakin? Lihat definisinya. Keliling adalah jumlah seluruh sisinya. Mandi silakan. Mas Iran bilang apa? Nggak ada. Mas Iran bilang nggak ada. Kamu bilang berapa? 9. 10, 9 nggak ada. Ya pilih yang mana? Nggak ada. Nggak ada. Ada 10, 9 nggak ada. Ya pilih yang mana? Nggak ada. Ayo. 10, 9 nggak ada. Nggak ada? Oke. Ayo, ada yang milih 9, ada yang 10? Ada nggak ada? Ada sama 14? Ya, silakan. 10? Sepakat? Oke.
Lihat lagi definisinya. Keliling adalah jumlah seluruh sisinya. Nah, jumlah seluruh sisinya. Mbak Evira jadi nggak ada? Jadi nggak ada. Oke? 10? 10, ya. Nggak ada? Oh, jadi berubah nggak ada? Nggak ada? Ya, oke. 10 apa 9 apa nggak ada? Nah, lihat nih sekarang. Kalau misalkan ada yang seperti ini, tadi kan keliling itu kan jumlah seluruh sisinya. Ini ada sisinya nggak? Nggak ada. Jadi pada saat dia dari sini berjalan, kalau tadi kan ke sini, sini ke sini. Karena ada jalannya semua. Pada saat dia dari sini, jalan ke sana, bisa jalan nggak? Karena ada jalannya. Sekarang ke sini, bisa jalan nggak? Bisa, karena ada jalan. Ke sini bisa nggak? Nggak ada, karena nggak ada jalannya. Maka kalau ada bangun yang seperti ini, kita bisa sampaikan tidak memiliki keliling. Dong ya? Ya, sekarang lihat nih di buku kalian di halaman mana ya? Halaman 9? Yakin halaman 9? 76. 76. Yang soal ayo berlatih nomor 2. Gambar A. Punya keliling enggak? Punya enggak? Yakin? Masa enggak punya? 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 Yang punya siapa yang punya? Yang bilang punya? Oke, ada 1, 2, 3. Ada 3 orang yang bilang punya. Yuk, Mbak Safa, alasannya apa kok punya? Loh, jadi. Walah, iya. Mas Sakif punya. Alasannya apa? Ya pokoknya punya, Pak. Oh. Mas Elias Murwido punya. Alasannya apa? Nggak tahu lah punya. Nah, tadi ya definisinya. Kalau di sini tadi saya potong, dia jadi tidak bisa kita lihat kelilingnya karena ada yang terpotong. Kalau yang A itu ada nggak yang sisi terpotongnya? Gambar A, ada sisi yang terpotong enggak? Ada. Yang mana? Atasnya. Nah, itu kan bentuknya seperti ini ya. Ya. Maka di sini silakan. Ada sisi yang terpotong. Maka A itu memiliki keliling tidak? Tidak. Sekarang yang B. Silang boleh. Yang B ada nggak? Ada? Nggak ada. Yang B? Nggak ada. Kok nggak ada? Kenapa? Apa Mas Aksa kok nggak ada? Karena apa? Karena ada sisi yang terpotong. Mana yang terpotong? Ya, sebelah kanan itu ada yang terpotong. Yang C punya nggak? Punya. Kenapa punya? Ya, semua sisi tersambung atau tertutup. Kalau yang D? Yakin punya? Cek lagi, punya nggak? Ayo toh, punya nggak? Mbak Navia, Mbak Kayana? Punya, alasannya apa? Wah, nggak tahu. Halo? Cari Pak Septa? Oh, enggak. Mau ngajar? Boleh ngajar, maju. Iya, bentar ya. Mau ngasih Danis di sini? Ya, makasih. Weh. Ya, silakan Mbak Danis V-nya Seril Endarto. Oh, kakaknya. Yang C? Yang D punya, yakin? Punya. Masa sih punya? Enggak. Ya, yang D itu ada yang terputus enggak? Enggak ada. Berarti semua nyambung dan berarti punya keliling. Yang E? Tidak. Ya, yang E tidak punya. Oke.
Kita lanjutkan. Itu tentang keliling. Lihat lagi di 83, halaman 83. Halaman 83. Itu tentang keliling. Masih tentang keliling. Ya. Ganggu apa? Ganggu apa, Mas Ryan? Oh, kenapa? Udah dimasukin bajunya? Sudah? Oke. Kamu ganggu apa? Buku kamu mana buku kamu? Bukunya mana, sayang? Nggak tahu. Di tas. Kenapa nggak dikeluarkan? Sudah mau pulang? Boleh pulang sekarang, nggak apa-apa kalau mau pulang sekarang. Ya, kan masih belajar. Di mana bukunya? Dikeluarin ya, Pak? Dikeluarkan bukunya? Ya, dikeluarin bukunya ya. Kalau sudah dimasukkan tas, berarti kan mau pulang. Mau pulang sekarang juga boleh. Ya. Gimana? Mau apa? Oh ya. Dan kamar mandi boleh. Lah piye? Oh lah. Sabar saya ya. Bentar lagi, nanti terus kamu boleh istirahat. Oh iya. Oh iya. Ya, kemarin kita menentukan luas itu dengan yang namanya persegi satuan. Di mana-mana ada saya. Dilihat yang di bawah. Yang di bawah itu. Ada berapa jumlah persegi satuan yang berwarna yang bawah itu? Jumlahnya berapa? Yang bawah. Yang bawah. Jumlahnya berapa? 7? Jumlahnya. Jumlahnya. Berapa jumlahnya? 5. Lu 7 apa 5? 5 yakin? Ya. 5 ya. 5 persegi satuan. Itu berarti apanya? Berarti apanya? Kotaannya. Kayak kemarin itu loh, kamu memasukkan sendok satu persatu ke dalam gelas. Apa namanya? Ya, volume atau luasnya. Nah, luasnya. Tapi berbeda kalau kemudian kita ditanya berapa kelilingnya. Gitu. Berapa kelilingnya? Nah, kalau keliling, maka yang kita lihat hanya yang bagian luar saja. Seperti contoh di situ. Yang paling kiri, sisi paling kiri, jumlahnya berapa? Itu gambarnya kayak gimana sih? Terus ke kanan 1. Nah, yang atas dulu sih. Sini apa sih? Kita kasih A, B, C, D, E, F. Ya. Dari A ke B, jumlah satuannya berapa? Persegi satuannya? Ini ada 1, 2. Maka di sini 2. Dari B ke C berapa? 1. Tulis 1. Karena ada 1 persegi satuan. Dari C ke D berapa? 1. Karena ada 1 persegi satuan. Dari D ke E berapa? 1. Tulis 1. Dari E ke F 3. Ini 1, 2, 3. Maka di sini 3. Dari F ke A 2. Ada 1, 2. Dia ada 2. Maka kelilingnya berapa? 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 2. 2 tambah 1? 3. 3 tambah 1? 4. 4 tambah 1?
5 tambah 3. 5 tambah 3. 8. 8 tambah 2. 5. 10. Maka kelilingnya 10. Yuk, sekarang kita cek kalau kita lihat di halaman mana nih? 85. Nomor 2. Berapakah kelilingnya? Yuk. Udah diisi? Udah diisi, tinggal kita cocokkan. Ya. Apa ini? Yang nulis ini siapa? Mbak Mas Akif. Ada apa Mas Akif menulis ini? Maksudnya apa menulis ini? Kayana Onyet. Maksudnya apa maksudnya? Udah, nggak usah. Udah. Gitu. Udah kelihatan. Itu sudah saya bacakan Kayana Onyet. Nah. Maksudnya apa maksudnya? Ini sini. Oh gitu. Berarti mengajak ya? Boleh nggak ngajak kita? Nggak boleh. Termasuk kalau kita mencelakai teman, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kemarin saat olahraga ada yang merasa dorong teman nggak? Nggak ada. Ya, kadang-kadang kalau kita bercanda, kadang-kadang tidak terasa. Teratur. Tidak terasa. Nah, kalau kita bermain, bercanda, maka perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Kira-kira apa yang saya lakukan itu nanti mencelakakan temanku atau tidak? Ya. Misalkan dorong, saya mau menjauhi temanku tuh, tak jahili, tak dorong dari belakang biar dia takut, biar dia kaget. Contohnya misalkan kemudian ya ada yang jalan didorong dari belakang, misalnya, kira-kira boleh nggak kayak gitu? Hah? Ya, itu contohnya. Maka kalau kita mau bercanda, dilihat dulu nanti akibatnya berakibat fatal enggak, mencelakakan temanmu enggak. Ada yang sebentar Mas Afan. Ada yang jalan, kakinya dimajuin biar dia kesandung terus biar jatuh. Nah, itu mungkin maksudnya pengen bercanda supaya temennya itu kejegal, kemudian kayak gitu. Dianggapnya geguyon, tapi bisa berakibat fatal. Kalau misalnya dia kemudian nanti tersandung, terjatuh, di depannya ada besi yang runcing, kemudian nancep, celep. Wah. Ya. Kira-kira enak po, enak banget. Ya, makanya seperti ini juga nggak boleh ya. Mengatakan teman kamu yang lain itu nggak boleh. Kalau menulis harus dipikir dulu. Nanti kira-kira menyakiti temanku enggak ya. Termasuk kalau bercanda, menyakiti temanku enggak ya. Kalau menyakiti jangan dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2A. Berapakah kelilingnya? Berapa 2A? Ya, dihitung berapa kelilingnya? 12? Minum, silakan. 12. 12 Mas Aksa, oke. 12 ya? Yakin? Ada jawaban lain enggak? Enggak ada, sama 12 semua. Kita hitung dari atas. Saat atas berapa sisinya?
1. Terus yang sebelah kanan bawah. Urutan dari atas kanan terus gini. 1, 2, terus 2, terus 1, terus 3, terus 3. 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 3 9 tambah 3 12. Jadi nomor A itu 12 satuan, persegi satuan kelilingnya. Yang B berapa? 10. 1, 2, 3 tambah 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6 tambah 2 7 tambah 1 8 tambah 1 10-nya mana? Ya cek lagi. Yang B 1 2 1 1 1 2 1 1 3 4 5 6 7 8 9. Ada yang 10? 9 mau 10? Yakin? Tadi katanya 10. Yang B 9. Yang C? Nah, yang C. Yang C tak gambar wis, biar jelas. Yang C itu ada. Nah, terus sebelahnya di. Oh ya. Ini yang C ya. Berapa? 12? Oh, ada 12, ada 14. Berapa lagi? 14. 14 Mas Aksa. Berapa lagi? 14 Mas Raof. 14? 14 kita cek. Ini berapa yang atas? 1 2 berarti sini 2. Yang sini berapa? 1. Yang sini 2. Yang sini 2. Ini 2. Sini 1. Yang sini 2. Sini 2. Kita tambahkan 2 tambah 1 3 tambah 2 5 tambah 2 minum 7 tambah 2 9 tambah 1 10 tambah 2 12 tambah 2 14. Jadi yang betul ini ya. Oke. Ya, sekarang yang D. Yang D. Ya, minum, silakan. Berapa yang D? Kamar mandi, silakan. Kok bingung? Kenapa bingung? Jangan bingung. Ya, anggap aja sudah sama lah. 9? Oh, tuh menceng-menceng. Ya, ada yang bilang 9 tadi. Siapa bilang 9? Siapa 9? Ada? Oh, nggak jadi. Berapa yuk? Yuk, kita tulis. Berapa? 11, 12. Berapa lagi? 12. 10. 12 lagi. Mas Aksa berapa? 12. 12 Mas Aksa. Oke. 12. Ada yang 13. 13 siapa 13?
13. Oh, Ryan 13. Jangan asal loh Mas Ryan. Wes. Siapa lagi? 12. Ada 12. Sudah. Apa lagi? Sudah? 12. Oke, 12. Kita cek ya. Di sini berapa? 1 sini. 1 sini. 1 sini. 1 sini. 1 ini. 1 ini. 3. Ini. 3. Jumlah wes. Di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, sini 6, sini 9, sini iya 12. Tahu ya? Nah, ini yang 20 atau 24? Ada 20 24 loh. Ayo, berapa? 20. 60. Oh, nak wah. Nah, yang kamu buat latihan sendiri. Sekarang perhatikan. Ini kalau memakai persegi satuan. Misalnya. Nanti Pak Septa kasih satuan baku. Misalnya. Di sini saya kasih satuan sentimeter. Nah, terus di sini juga saya kasih satuan sentimeter. Berarti berapakah kelilingnya? Ayo. Ini semua persegi satuan, artinya semua sisinya sama. Kalau misalnya satu sisi ini saya kasih satuan sentimeter dan sentimeter, berapakah kelilingnya? Berapa? Berapakah kelilingnya? Berapa? 12 cm? Mas Ryan? Mas Ryan 12 cm. Ada yang lain? 21. 21 cm. Oh, gimana? Oh, enggak jadi. Ya. Berapa? 16. 16 cm. Ada yang lain? 13? 13 cm. 12, 16, 13. Ada lain? Ayo, berapa? Kira-kira berapa kelilingnya? 12. 12 cm. Berapa? 12 cm. Oke. Kalau misalnya di sini saya kasih satuan sentimeter, maka kelilingnya sama dengan yang tadi, tinggal ditambah dengan sentimeter. Nah, berarti berapa kelilingnya? 12 cm. Ya, kalau misalnya nanti di sini saya kasih satuannya adalah kilometer, berapakah kelilingnya? Ya, 12 kilometer. Nanti kalau nah, misalnya nanti di sini saya kasih satuannya adalah meter. Nah, minum silakan. Berapa kelilingnya? 12 meter. Iya, 12 meter. Jadi menyesuaikan ya untuk satuannya. Oke. Selanjutnya, silakan kalian buka di halaman. Ya. Mana ya? Oh, enggak ada. Nah. Halaman 74. Halaman 74. Ada yang mau menghapus? Ada yang mau menghapus? Awas kamera, awas kamera.
Lah ya, maju. Dibuka halaman 74. Iya. Itu enggak bosan. Besok hari Kamis, Pak Sipta minta kalian menyiapkan 2 kotak bungkus. Boleh bungkus pasta gigi, boleh bungkus tempat teh, bebas. Yang penting kardus kotak. Ya, kecil saja. Ya. Buat itu. Ya. Kalau kardus Pepsodent. Enggak apa-apa. Itu pasta gigi saya, Bu. Boleh. Iya, boleh. Pepsodent. Ya, boleh. Iya, ya kayak bungkus ini pasta gigi agak gede lah. Segini itu loh. Ya, jangan kecil banget. Ya. Bentuknya boleh kubus, boleh balok, ya. Nanti kita akan boleh. Kita akan membuat tempat pensil seperti di halaman 75. Jadi silakan disiapkan bahan-bahannya. Ada kotak tadi, tempat bungkus, kemudian kertas HVS 1 lembar atau 2 lembar lah, 2 lembar. Kemudian gunting sama lem. Ya, kita akan membuat tempat pensil. Nggak usah. Waduh. Udah nggak sengaja, nggak apa-apa, Mas. Udah ini. Oke, ada yang ditanyakan? Ya. Ya, nanti saya tulis di grup ya. Insyaallah. Oke. Hari ini kita belajar apa tadi? Perkembangan. Contohnya apa tadi kita bahas? Ada HP. Apa lagi? Iya, mobil lagi. Kereta. Apa lagi? Apa yang kita bahas? Kirim surat. Apa lagi? Kereta api. Kereta api, udah kereta api. Ya. Cara berkirim surat. Oke. Terus kita juga membahas apa tadi di sini? Keliling. Oke. Nah, jangan lupa disiapkan besok pagi dibawa ke sekolah. Kita membuat tempat pensil. Jangan sampai lupa ya. Ya, nanti saya ingatkan lagi aja. Dah, berkemas-kemas dulu. Ya. Aku nggak punya. Nggak punya lah nanti. Ya. Silakan berkemas-kemas. Boleh makan nggak? Nanti kalau udah selesai berdoa ya. Ya. Udah sayang, siap-siap dulu. Iya, mau pulang. Ya nanti ya berdoa dulu. Sama. Oh ya. Dah? Apa? Bilang apa? Nanti setelah berdoa sayang ya. Setelah berdoa boleh makan. Kalau apa nanti jualan kantin. Ya.
Dari simpan. Ini kultivasi. Mana sini? Kepal ini. Apa ini? Apa gitu loh. Udah, nggak usah. Udah nggak usah. Mas Yakwan, Mas Ryan, Mas Rakif, trio usil. Ada yang masih ingat nggak? Melihat alam dari atas bukit, separuh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, bermadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh indah. Oke. Oh indah pemandang. Siap untuk berdoa? Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burung yang terbang, tangan ke depan ayo tepuk tangan, tangan dilipat siap untuk berdoa. Kita tetap pembelajaran kita pada pagi hingga siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Siap untuk berdoa, tangan dilipat, pandangan ke depan, badan tegak. Fokus pada doa yang kita baca. Dah, yuk, siap berdoa. Doa dimulai kalau semua sudah siap untuk berdoa. Kalau ada yang belum siap berdoa, kita belum mulai doanya. Ya. Kita tunggu sampai semua siap dulu ya. Sebentar. Oke, wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak, saya ingatkan lagi, besok pagi membawa kotak atau karton ataupun pembungkus apapun. Yang penting bentuknya kotak. Jumlahnya 2 ditambah lem dan gunting. Dan juga kertas HVS-nya. Nanti Pak saya ingatkan di grup kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk. Nah, biasakan tetap duduk. Nanti Pak Seta baca yang sudah dijemput. Terima kasih Mas Aksa. Nanti Mas Aksa ikut di rumah ya, membuat kotak pensilnya ya.